Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kami para pelayan jemaat menyampaikan selamat datang, selamat beribadah bagi kita semua di dalam ibadah Minggu Estomihi, yang berarti jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, dengan tema Yesus dimuliakan di atas gunung. Kiranya boleh menambah sukacita bagi kita, dan marilah kita tetap akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan hati kita. Kita saat teduh sejenak. Amin. Marilah kita memulai ibadah kita. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1 sampai 2. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam benakku, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darah yang kudus. Jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Halik langit dan bumi. Amin. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka pada keselamatan dengan penderitaan. Haleluya. Haleluya, Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Engkau sungguh mengasihi kami, karena Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus,
kepada orang berdosa, sehingga ia menderita nista dan sengsara sampai mati di kayu salib. Kasihanilah kami, agar kami tetap teguh dan dapat bertahan dalam penderitaan seperti anakmu yang engkau kasihi itu, agar namamu dimuliakan dan juga anakmu Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus di dalam hidup kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita kembali puji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1 sampai 2. Indah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Indahnya laut seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan segala pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada ibadah kita minggu hari ini yang tertulis di dalam kitab 2 Samuel 22 ayat 44 sampai dengan 51. Marilah kita baca secara bergantian di ayat yang terakhir, kita bersama-sama membacanya. 2 Samuel 22 ayat 44 sampai 51. Beginilah firman Tuhan. Dan engkau meluputkan aku dari perbantahan bangsaku. Engkau memelihara aku sebagai kepala atas bangsa-bangsa, bangsa yang tidak kukenal menjadi hambaku. Orang-orang asing tunduk menjilat kepadaku, baru saja telinga mereka mendengar, mereka taat kepadaku. Orang-orang asing pucat layu dan keluar dari kota kubunya dengan gemetar. Tuhan hidup,
Terpujilah gunung batuku, dan tinggikanlah kiranya Allah gunung batu keselamatanku. Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah membawa bangsa-bangsa ke bawah kuasaku, Dan yang telah membebaskan aku daripada musuhku, dan Engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari para penindas. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu ya Tuhan di antara bangsa-bangsa, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Ayat 51 kita bersama-sama. Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya, dan yang menunjukkan kasih setianya kepada orang yang diurapinya, kepada Daud dan anak cucunya untuk selamanya. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Marilah kita kembali puji Tuhan dari pujian Kuberikan Syukurku. Bapa yang baik, selalu besertaku setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku. Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh. Kau menopangku. Berikan syukurku buat kebaikanmu. Ku berikan syukurku buat pertolonganmu. Sebab Kau jadikanku berharga di matamu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh. Kau menopangku. Berikan syukurku buat kebaikanmu. Ku berikan syukurku buat pertolonganmu. Sebab Kau jadikanku berharga di matamu.
mengasihimu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita sejenak mengingat, merenungkan, dan akan menyesali segala dosa yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Kita sudah banyak melakukan dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, saat ini dengan segala kerendahan hati, marilah kita memohon pengampunan dari Tuhan. Kita berdoa di dalam hati. Bapa kami yang Maha Pengasih, kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, mengaku dan menyesali segala dosa dan pelanggaran kami. Kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan dan dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu. Demi kasih anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah-limpah kasih setianya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita kembali menyanyikan pujian syukur kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 127 ayat 2 sampai 3. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, sucikan hati pikiranku. Didiklah aku dan ujilah ku di depan-Mu, sujud sembah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, segala kuasa di tangan-Mu. Tolonglah Tuhan, aku lemah, jamahlah aku, kuatkanlah. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru pada minggu kita hari ini, yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 24 ayat 3 sampai 5. Beginilah firman Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah orang yang menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Sampai demikian firman Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kembali kita menyanyikan pujian syukur kita dari Kidung Jemaat nomor 13
ayat 1 sampai 3. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu. Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan. Lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Sucikanlah hati kami, berilah hidup yang sejati. Tinggallah bersama kami. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita mendengarkan persembahan pujian dari GPIB Immanuel Medan.
Terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudara kami. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, ini tibalah saatnya kita untuk mempersiapkan hati dan jiwa kita untuk menerima sabda Allah. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 84 ayat 1 dan 3. Ya Yesus, Kau rindukan hiburan batinku, seluruh hatiku terbuka menyambut kedatanganmu. Bahagia orang surgawi, engkau harapan dunia. Terbitlah surya kasih dan jiwaku terangilah. Kuasakanlah ya Juru Selamat, seluruh kerinduanku. Jangan rendah jadi katakan hatiku siap bagimu. Hendak padamu kuabdikan perananku di dunia. Lemas dan duka kau singkirkan, ya Yesus, mari Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu saat mendengarkan firman Tuhan ini, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Puji Tuhan saudaraku, hari ini kita sudah masuk dalam minggu yang disebut Estomihi, yaitu minggu di mana kita bersama dengan Daud diajak untuk bergumul tentang kehidupan. Estomihi itu artinya, jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan. Ini berbicara tentang bagaimana sikap orang beriman menghadapi pergumulan kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam minggu Estomihi hari ini dipersiapkan dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-36. Mari kita membuka Alkitab kita dan kita akan membaca firman Tuhan ini bergantian. Ayat yang ke-36 kita akan baca bersama. Demikian firman Tuhan kiranya memberkati kita.
Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Kita bersama. Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-muridnya itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudaraku, kiranya benar-benar menjadi berkat rohani dalam ibadah kita hari ini. Tema dari khotbah kita hari ini yaitu Yesus dimuliakan di atas gunung. Ungkapan estomihi dalam minggu kita hari ini adalah sebuah ungkapan seruan iman yang diungkapkan oleh Daud di tengah pergumulan hidupnya yang berat. Bagaimana tidak, pada saat itu Daud mengalami pergumulan yang sangat berat ketika raja pada saat itu mengejar-ngejar dia, dan banyak orang Filistin yang hendak membunuh dia. Dia merasakan sungguh hidup itu berat. Tetapi puji Tuhan, sebagai orang beriman dia memberikan keteladanan kepada kita sekarang. Sesulit apapun, seberat apapun hidup yang kita jalani, kita tidak sepantasnya sebagai orang beriman untuk berputus asa. Daud membuktikan kepada kita satu hal yang tidak hilang dari dirinya adalah iman. Di tengah situasi itu dia percaya bahwa masih ada harapan yang tak bisa dilihat oleh siapapun, tetapi dia percaya harapan itu ada pada dirinya, itu Tuhan yang selalu menyertai dan akan selalu siap untuk melindunginya sebagai gunung batu, tempat perlindungan, tempat dia boleh aman. Oleh karena itu saudaraku, di bawah terang firman Tuhan yang kita baca hari ini, firman Tuhan ini berbicara tentang bagaimana Yesus dimuliakan di atas gunung. Ada sebuah peristiwa transfigurasi yang menyingkap satu kebenaran agung kepada kita semua orang yang percaya sampai pada saat ini, untuk meneguhkan hati kita untuk berkata bahwa Yesus adalah benar-benar anak Allah yang dimuliakan oleh Allah sendiri. Dan ketika Yesus dimuliakan, satu hal yang diminta oleh Allah kepada kita, dengarkanlah dia yang dimuliakannya itu. Dia adalah anak Allah. Ini yang menarik dari kebenaran firman Tuhan ini. Melalui peristiwa yang dialami oleh Yesus dan murid-muridnya saat ini, ada 2 hal yang perlu kita renungkan dalam perjalanan keberimanan kita mengiring Tuhan. Setiap hari, setiap saat, di tengah-tengah pergumulan kehidupan yang kita hadapi setiap hari. Yang pertama itu, melalui khotbah ini Tuhan ingin meneguhkan kembali dasar iman setiap orang yang berkata percaya kepada Yesus. Iman yang bagaimana?
Iman yang benar dibangun di atas keyakinan bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi Tuhan mau meneguhkan ini kembali. Ada banyak orang-orang Kristen saat ini, dalam tanda kutip saya ingin katakan ini, yang sudah tidak lagi meyakini Yesus itu anak Allah. Dia masih percaya Yesus Tuhan, tetapi dia tidak percaya bahwa Yesus itu anak Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui peristiwa transfigurasi yang dialami oleh Kristus, Allah ingin meneguhkan kembali keyakinan kita tanpa ragu. Kita harus kembali percaya Yesus itu anak Allah. Dia Tuhan dan anak Allah. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, hal ini juga ingin mengingatkan tentang sikap kita terhadap Yesus. Bagaimana kita bersikap kepada Yesus selama ini? Jika dia adalah anak Allah, maka perintah yang harus kita lakukan terhadap anak Allah itu adalah dengarkan dia. Dua hal ini menjadi dasar yang tak bisa lepas dari pondasi keberimanan kita. Yesus itu yang kita percaya sebagai juru selamat itu, dia anak Allah. Dan kalau dia benar-benar anak Allah, bagaimanakah? Apakah kita masih mau mendengarkan dia saat ini? Ini menjadi perenungan saya katakan Bapak Ibu. Karena disinilah letak kualitas iman kita sebenarnya. Ketika kita percaya Yesus juru selamat dan memang dia anak Allah, tapi kalau kita tidak mau mendengarkan dia, tak ada sesuatu yang kita bisa dapatkan dari iman seperti itu. Untuk itu, demi menerima kebenaran ini saudaraku, mari kita merendahkan diri. Kita menundukkan hati kita di hadapan Tuhan untuk kembali dikoreksi oleh kebenaran ini. Seperti apa kita selama ini bersikap kepada Tuhan, bersikap kepada Yesus. Bagaimana Allah sendiri mengizinkan peristiwa itu disaksikan oleh para murid. Memang tidak semua murid yang menyaksikannya. Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Tetapi itu memberikan kepada kita hari ini gambaran bahwa Tuhan ingin memanggil kita kembali kepada pengakuan yang seperti ini. Bagaimana kita mengakui itu dalam diri kita? Masihkah ada pengakuan yang seperti itu dalam diri kita? Untuk itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam pengakuan yang seperti itulah kita merasakan kemuliaan dari anak Allah itu sendiri. Kemuliaan Allah yang dinyatakan dalam diri Yesus itu sendiri. Dalam pengakuan iman yang seperti itu, dan dalam ketika kita taat mau mendengarkan dia, disitulah kita bisa merasakan bahwa ternyata di sana adalah kemuliaan Tuhan yang bisa kita rasakan. Nanti kita akan lihat bagaimana para murid ini merasakan kemuliaan Tuhan itu. Ada 3 hal yang saya katakan di sini. Yang pertama, untuk dapat merasakan kemuliaan Allah itu dari dasar keyakinan iman kita, kita perlu memiliki keakraban personal dengan dia. Memang menjadi sulit bagi kita untuk mengakui Yesus anak Allah, apalagi mau mendengarkan dia, kalau kita tidak mau memberi diri kita dekat dengan dia. Sangat sulit. Ada banyak orang Kristen saat ini yang sangat sulit dekat dengan Tuhan. Walaupun dia masih percaya Tuhan, tetapi hidupnya jauh dari Tuhan. Mari hari ini Tuhan mau membawa kita kembali dekat kepadanya. Karena hanya dekat dengan Tuhanlah kita bisa mengalami bagaimana kemuliaan Allah itu dinyatakan kepada kita. Nanti kita akan lihat apa sih kemuliaan Allah itu. Tetapi satu hal yang ingin disampaikan oleh Tuhan kepada kita hari ini, belajar untuk mau memiliki keakraban dengan Tuhan. Memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhan. Masihkah kita memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhan kita setiap hari? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus memiliki ada 12 murid yang terpilih. Tetapi dalam peristiwa ini, ia hanya membawa 3 orang, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Apa yang ingin kita lihat di sini? Mengapa ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita? Karena orang-orang inilah orang yang memberi dirinya dekat dengan Tuhan. Sehingga orang yang mau dekat dengan Tuhan, Tuhan akan membawa kita kepada pengalaman menikmati kemuliaannya. Ada 12 murid, tetapi 3 orang ini adalah orang yang mau memberi dirinya dekat dengan Tuhan. Mungkin kitalah orang-orang itu sekarang. Di antara 3 ini, mari Bapak Ibu, kalau kita mau merasakan bagaimana kita diperkenankan oleh Tuhan, merasakan menikmati kemuliaan yang tak terhingga itu, tentu yang membahagiakan itu, yang menyukakan hati itu, yang memberikan kita semangat itu, maka
berilah dirimu dekat dengan Tuhan. Itu yang disampaikan oleh kebenaran ini. Di atas gunung itu Yesus berubah wajah. Pakaiannya berkilau-kilauan. Itu dinikmati, dilihat, dirasakan oleh ketiga orang yang mau dekat dengan Tuhan. Yang lain tidak memiliki pengalaman itu. Tetapi Petrus, Yakobus dan Yohanes menyaksikan sendiri. Mereka melihat di sana ada Elia, ada Musa, ada Yesus. Ini bukan sekedar peristiwa ajaib, bukan saudaraku, atau penampakan biasa. Ini adalah penyataan kemuliaan yang diproklamirkan oleh surga, di mana Allah menyatakan kemuliaannya. Yesus tidak hanya seorang guru besar, dia tidak hanya seorang nabi, dia tidak hanya seorang juru selamat yang akan dikerjakannya seperti yang dikatakan firman Tuhan ini. Tetapi Yesus itu adalah benar-benar anak Allah yang dimuliakan oleh Allah sendiri. Memang apa yang dikerjakan Yesus itu penderitaan, tetapi Kristus menanggung penderitaan itu di atas kemuliaan Bapaknya. Sehingga tidak ada yang harus disesali oleh Kristus tentang kematiannya. Karena itu dilakukan di atas kemuliaan Bapaknya. Pengorbanan ataupun bagaimana Kristus menyelamatkan kita berkorban, itu dilakukannya, diteguhkan oleh Bapaknya dalam kemuliaan. Jadi dia bukan gembel datang ke dunia ini. Ini penting untuk kita. Kalau kita hari ini ada seperti ini, mengimani Kristus yang seperti itu, maka sesungguhnya berbahagialah kita. Kitalah orang-orang yang seperti Petrus, Yohanes dan Yakobus, yang bisa menyaksikan, melihat langsung bagaimana Allah memuliakan anaknya yang dikorbankan itu sendiri. Ini menarik bagi kita. Banyak orang Kristen mengenal Yesus secara agama, tetapi tidak secara pribadi. Saya tidak tahu bagaimana dengan kita. Apakah memang saudara sudah mengenal Yesus secara pribadi? Banyak orang tahu tentang Yesus, tetapi tidak mau berjalan dengan Yesus. Kita bisa menyaksikan ini. Masih rajin ibadah, rajin berdoa, tapi tidak mau dekat dengan Tuhan. Lalu apa yang kita lakukan itu? Murid-murid yang lain pun dekat dengan Tuhan, tapi tidak memiliki keakraban. Mari, yang diinginkan Tuhan itu akrablah dengan Dia. Jangan buat Tuhan itu seperti musuh. Jangan buat Tuhan itu seperti kalau ada masalah kan seperti kita. Istilahnya apa itu bahasa sekarang? Kita tidak bersanding itu. Tidak cakapan, saling tolak belakang begitu. Jangan. Tuhan itu Allah yang besar. Dia tahu bagaimana memuliakan orang-orang yang akrab dekat dengan Dia. Karena itu jika selama ini iman kita sering terasa lemah, mungkin itu akibat dari kurang dekatnya kita dengan Tuhan. Kita kurang merasakan kehangatan lawatan Tuhan, sehingga iman kita gampang loyo, gampang lemah. Mari belajar hari ini. Maukah imanmu disegarkan oleh Tuhan kembali? Akrabkan dirimu, dekatkan dirimu dengan Tuhan. Yang kedua, kita perlu mengarahkan mata kita hanya kepada Yesus. Ini juga menjadi hal penting dari proses beriman orang percaya. Alkitab mengatakan pada kita hari ini, ketika Petrus menyaksikan kemuliaan itu, ia berkata, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini." Karena matanya sendiri melihat kemuliaan Tuhan. Pada saat matanya tertuju melihat kemuliaan Tuhan itu, apa yang dikatakan oleh Petrus? Betapa bahagianya kami berada di dalam kemuliaan Tuhan itu. Kenapa kita susah? Kenapa kita banyak gelisah dalam hidup ini? Karena memang hidupmu tak ada kemuliaan Tuhan di sana lagi. Bukankah ketika manusia berdosa, apa yang terjadi? Semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu sebabnya banyak masalah, banyak kegelisahan, banyak persoalan terjadi dalam hidup kita. Tetapi Petrus hari ini mengatakan, ketika dia memandang Tuhan dalam kemuliaannya, kebahagiaan itu kembali diberikan kepadanya. Ada banyak orang mau bahagia hidupnya, tetapi tidak tahu bagaimana cara mengambil kebahagiaan itu kembali dari Tuhan. Mari dekat dengan Tuhan, pandang Tuhan. Mata kita tertuju kepada Tuhan, maka kita akan diizinkan Tuhan melihat kemuliaan itu.
Petrus begitu terpesona dengan pengalaman itu. Bahkan yang menarik, dia ingin menahan momen itu untuk tetap berada dekat dengan dia. Tetapi apa yang terjadi? Ini menarik juga pengalaman yang kita dapatkan hari ini. Hampir-hampir Petrus kehilangan fokus. Karena matanya hanya tertuju kepada kemuliaan, kebahagiaan dari kemuliaan Tuhan. Tetapi ia lupa bahwa yang terpenting bukan hanya sekedar tujuan kita beriman, tujuan kita percaya Tuhan, tujuan kita mengikut Tuhan, melihat Tuhan, bukan hanya untuk mencari kebahagiaan. Bukan kebahagiaannya yang terpenting, ini Tuhan katakan sini. Ia ingin menyamakan Yesus dengan Musa, ia ingin menyamakan Yesus dengan Elia, padahal Yesus lebih besar dari keduanya itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari belajar hari ini. Seringkali kita pun seperti Petrus ini. Kita menikmati berkat Tuhan, tetapi perhatian kita terpecah. Kita sibuk dengan pengalaman rohani, tetapi lupa kepada pribadi yang memberi pengalaman itu kepada kita. Karena dia terlena melihat kemuliaan Tuhan, dia lupa untuk melihat kembali kepada Yesus. Yesus tidak menanggapi usul Petrus, "Guru, kami dirikan 3 tenda." Dia ingin menghambat, ya, menahan peristiwa itu untuk tetap dalam dirinya, pada dirinya. Memang ada banyak orang-orang yang pada akhirnya egois, hanya untuk memikirkan dirinya, merasa senang sendiri ikut Tuhan. Banyak seperti itu sekarang. Bahkan merasa orang lain itu kelas 2. Bukan itu yang diharapkan Tuhan. Kalaupun Tuhan menginginkan kita menjadi pribadi yang akrab dengan Tuhan dan selalu memandang Tuhan, bukan berarti Tuhan mau membuat kita menjadi pribadi yang eksklusif. Tidak seperti itu. Mari belajar, saudaraku. Hari ini kita ingin belajar bagaimana Yesus memberikan kepada kita hari ini pengertian yang benar, bahwa iman yang kokoh adalah iman yang memandang hanya kepada Yesus, bukan kepada kebahagiaan, bukan kepada berkatnya, tapi belajar memandang selalu kepada Yesus. Kalaupun Tuhan izinkan kita menikmati berkat karena kita memandang kepada Yesus, jangan lupa ketika Petrus dan murid-murid yang lain suatu ketika mereka berlayar di danau Genesaret itu, mereka dihempang oleh angin sakal yang dahsyat, hampir tenggelam. Lalu Yesus melihat peristiwa itu, datang berjalan di atas air. Mereka takut, mereka pikir itu hantu, tapi sekatakan, "Ini aku, jangan takut." Lalu Petrus dengan sigap mengatakan, "Guru, jika memang engkau itu, suruh aku berjalan di atas air." Apa yang terjadi? Ketika mata Petrus tertuju kepada Yesus, maka salah satu orang yang pernah berjalan di atas air selain Yesus adalah Petrus. Bisa. Diizinkan Tuhan menikmati kuasaan, bisa. Tetapi dikatakan ketika matanya tertuju kembali kepada angin itu, karena anginnya belum reda, maka seketika juga dia tenggelam. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bisa diberkati Tuhan karena mata kita tertuju kepada Tuhan. Tapi jangan sampai salah. Ketika nanti mata kita tertuju kepada berkat Tuhan, lupa Tuhan, engkau akan tenggelam. Belajar untuk memahami. Yang terpenting bukan berkat Tuhannya, tapi bagaimana kita tetap melekat dengan Tuhan, sumber berkat itu bagi kita. Itu yang perlu kita miliki. Arahkan selalu matamu kepada Tuhan. Kalau Tuhan berkati, puji Tuhan. Tetapi jangan karena berkat kita hilang dari Tuhan. Banyak orang yang seperti itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah pergumulan hidup, jangan fokus kepada masalah. Di tengah keberhasilan pun, jangan fokus kepada kenikmatan karena keberhasilan itu. Tetapi arahkan matamu kepada Yesus. Karena dialah gunung batu, tempat perlindungan bagi kita. Ini yang dilakukan oleh Daud pada saat dia mengalami pergumulan itu. Yang ketiga, yang terakhir ini. Kita perlu mempertajam telinga kita untuk mau mendengarkan suara Tuhan dengan benar. Ini juga hal yang harus kita pahami, bagaimana supaya Tuhan memperkenankan kita menikmati kemuliaannya. Ketika mereka memandang kepada Yesus, awan kemuliaan itu menaungi mereka. Lalu mereka mendengarkan suara dari dalam awan itu berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah deklarasi ilahi, pernyataan sorga. Bukan manusia yang berbicara dari awan itu, bukan juga malaikat yang berbicara dari awan itu, tetapi Allah sendiri yang mengatakan, "Anakku." Dan
Pesan sederhana dari pernyataan itu katakan, kalau kau dengar ini anakku, apa yang dikatakan? Dengarkan dia. Karena sesungguhnya Allah mau berbicara kepada kita lewat Yesus. Ini yang harus kita pahami hari ini. Artinya mendengarkan Yesus lebih penting daripada sekedar melayani Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang senang melayani. Banyak orang yang senang ibadah. Banyak orang yang senang bersedekah. Banyak orang yang senang berdoa. Tetapi saya ingin katakan kepada kita hari ini, mendengarkan Yesus jauh lebih penting dari hanya sekedar melayani dia. Lihat Maria dan Marta. Ketika Marta sibuk melayani, tetapi Maria duduk di kaki Yesus, apa yang dikatakan? Marta, Marta, engkau menyusahkan dirimu dengan semua itu. Lihat Maria, dia mengambil yang terpenting dalam hidupnya. Ini yang harus kita buat sekarang. Di zaman ini, kalau kau mau diberkati Tuhan, mari buka telinga, dengarkan apa kata Tuhan dalam hidup. Tak ada hal yang sulit bagi Tuhan kalau dia bekerja dalam hidupmu. Tapi bagaimana caranya bekerja? Dengarkan apa yang Tuhan mau buat bagimu, supaya engkau tertuntun dengan benar hidupmu. Ini yang kita harus pahami sebagai orang beriman. Sebab bagaimana mungkin kita dapat melayani Tuhan dengan benar jika kita tidak tahu kehendak Tuhan? Bagaimana mungkin kita mau tahu kehendak Tuhan kalau kita tidak mau mendengarkan Tuhan dulu berbicara kepada kita? Jadi hal terpenting dalam semua itu adalah dengarkan Tuhan dulu. Bagaimana cara dengar Tuhan? Akrab dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, pandang Tuhan, lalu izinkan Tuhan berbicara kepada kita. Maka ketika itu terjadi, kita akan melihat kemuliaan Allah itu akan dinyatakan bagi kita dengan sempurna. Ini yang menarik. Banyak orang sibuk bekerja untuk Tuhan, tetapi jarang berdiam diri mendengarkan suara Tuhan. Puji Tuhan kalau kita mau bisa melayani di gereja, pemain musik, song leader, kor, apapun itu, puji Tuhan, itu penting. Tetapi saya katakan banyak orang yang hanya sibuk melakukan pelayanan-pelayanan rohani seperti itu, tetapi mereka tidak mau berdiam diri mendengarkan suara Tuhan. Apa makna dari semua yang kita lakukan? Apa arti dari semua yang kita lakukan itu? Iman yang kuat lahir dari telinga yang peka terhadap firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dan ketika firman itu telah kita dengar, maka iman kita akan tumbuh. Ketika iman kita tumbuh, mari katakan apa? Kita akan dapat melakukan perkara-perkara besar. Sebab tidak ada yang mustahil bagi orang yang beriman. Inilah kunci hidup orang yang beriman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari belajar. Pertajamlah naluri rohani saudara dengan kepekaan iman yang seperti ini. Akrab dengan Tuhan, mata selalu tertuju kepada Tuhan. Dunia ini tidak lebih hanya sebagai fata morgana iman bagi kita, yang berusaha menyesatkan kita, yang berusaha mengalihkan arah pandangan kita. Kalau fata morgana itu kan itu seperti sekumpulan air di padang pasir yang gersang. Kalau dari jauh kita melihat bahwa itu seperti danau dari jauh. Sementara itu hanya pantulan sinar matahari dari pasir itu. Banyak orang yang terkecoh. Apalagi musafir yang sedang berjalan di tengah padang pasir yang kehabisan air. Dia merindukan air itu lalu melihat dari jauh. Oh di sana ada air. Dia kejar, dia kejar, dia kejar. Akhirnya dia semakin kejar, semakin hilang. Dia semakin jauh tersesat dan binasa. Dunia ini akan seperti itu bagi kita. Tetapi mata yang terlalu tertuju kepada Yesus tak pernah menyesatkan. Mata yang selalu memandang Tuhan. Lihat Petrus akan berkata, betapa bahagianya Tuhan hidup ini ternyata ketika kami memandang Engkau. Maukah Engkau bahagia hidupmu? Jangan cari di dalam dunia ini. Jangan merasa hebat dengan kemampuanmu. Jangan merasa hebat dengan kepintaranmu. Andalkan Tuhan. Pandang Tuhan. Belajar dekat dengan Tuhan. Belajar mendengarkan Tuhan. Maka semuanya akan dinyatakan kepada kita. Kehendaknya, rencananya, rancangan-rancangannya, berkat-berkatnya juga ada di sana. Ini yang kita dapatkan hari ini. Iman yang rapuh membuat masalah kecil terasa besar. Tetapi iman yang kuat akan membuat
masalah besar itu terasa kecil. Alkitab mengatakan, Paulus mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Itu apa? Apa artinya itu? Karena matanya tertuju kepada Kristus. Dia katakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus hidup di dalam aku. Bagaimana Paulus benar-benar memberi dirinya, diakrabkan dengan Kristus itu. Bahkan Kristus berdiam di dalam dirinya. Pengakuan iman seperti ini membuat kita bisa melihat seperti Paulus mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Ini penting. Karena apa? Dia pasti memberikan kekuatan kepada kita. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, melalui peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung ini, hendaklah itu memberikan kepada kita hari ini pengakuan yang pasti kembali. Menyegarkan kembali pengakuan kita. Yesus bukan hanya sekedar Tuhan yang kita percayai, Juru Selamat yang kita yakini, tetapi Dia benar-benar anak Allah. Allah yang memuliakan Dia sebagai anaknya. Ini harus disegarkan kembali dalam hidup kita. Yesus adalah gunung batu perlindungan kita. Karena itu mari mendengarkan Tuhan dengan baik. Jika kita sungguh percaya akan kebenaran ini, milikilah keakraban personal yang sungguh-sungguh baik dengan Yesus. Selalu arahkan matamu kepadanya, pertajam telingamu untuk selalu mau mendengarkan suara Tuhan. Maka izinkan Tuhan mengerjakan bagian yang sudah ditetapkannya bagi orang-orang yang berkenan kepadanya. Ketika Tuhan berkenan, maka semuanya hidup kita akan diatur oleh Tuhan. Tak ada yang sulit bagi Tuhan. Kalau mau hidupmu diatur Tuhan, izinkan Dia mengaturnya. Izinkan hidupmu berkenan kepadanya. Maka Tuhan akan menyatakan itu dengan sempurna di dalam kehidupan kita. Apapun pergumulan kita hari ini, katakan kepada dirimu sendiri, aku masih punya Tuhan. Masih ada harapan, aku masih punya Tuhan. Dan Tuhanku itu hebat karena Dia ada Allah, anak Allah. Jangan meragukan Dia, karena dengan meyakini seperti ini, kita pasti akan dikuatkan. Kita akan diberikan semangat dan tentunya kita akan diberikan sukacita menjalani kehidupan ini. Tuhan memberkati saudara, apapun pergumulanmu hari ini, jangan kecewa. Masih ada Tuhan yang bisa menolong engkau hari ini. Tuhan mengajakmu, dekatlah dengan Tuhan. Pandanglah Tuhan dan dengarkan Tuhan. Maka Tuhan akan menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk anugerah kesempatan kami boleh mendengarkan firman-Mu saat ini. Berkatilah firman ini menjadi peneguh iman kami kembali, penyegar iman kami kembali di hadapan Tuhan. Supaya apapun yang kami hadapi saat ini, kami percaya Tuhan akan menolong dan menyatakan kemuliaan-Mu. Berkati semua kami yang hadir, anak-anak-Mu yang ada dalam ibadah ini. Biarlah setiap kami yang lemah, Tuhan berikan kekuatan. Yang putus asa beri harapan. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Demikian anak-anak-Mu yang sedang bergumul dalam pendidikan saat ini. Tuhan tetap berikan semangat belajar yang baik. Tuhan buat mereka berhasil. Mudahkan segala urusan-urusan pendidikan mereka. Demikian yang sedang bergumul untuk pekerjaan, Tuhan buka jalan sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang baik. Kan yang mencari jodoh, Tuhan siapkan jodoh yang baik bagi mereka. Hingga mereka kelak menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Keluarga-keluarga yang sedang mengalami pergumulan, pulihkan mereka Tuhan. Bahkan keluarga yang mengharapkan keturunan, berkati buah kandungan mereka. Orang-orang tua, berikan kesehatan umur panjang bagi mereka. Berkati jemaat-Mu ini dalam persiapan pelayanan-pelayanan yang ada di tengah-tengah jemaat. Urapi hamba-hamba-Mu melayani selalu di tempat ini. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita kembali bernyanyi. Indah tiada Adanya sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselambi, kasih-Mu dalam tak terduga.
kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari swaya ada. Hikmatmu tiada terselambi, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh Indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Firman Tuhan yang mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan syukur kita diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8, demikian bunyinya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Kita berikan persembahan syukur kita kepada Tuhan.
Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan korban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai, sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau dengan sukacita dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, silakan bersaat teduh.